Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Fadli Irmawan, NPM 41121100029 dari kelas reguler B2 Sistem Informasi Universitas Widyatama. Kali ini saya akan membuat reaction video pada sebuah video drama tentang etika berkomunikasi terhadap dosen. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kecakapan interpersonal, yang dimana etika berkomunikasi terhadap dosen merupakan salah satu kecakapan yang sangat penting, terutama bagi para mahasiswa. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak videonya. Video ini saya dapatkan di YouTube dengan judul Video Edukasi episode 1 Etika terhadap Dosen. Video ini dibuat oleh channel Hima PAI UMY atau Hima Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang diupload pada tanggal 3 Maret 2021, yang berarti sudah 3 tahun. Di sini saya akan memainkan videonya, lalu saya akan memberikan tanggapan terkait etika berkomunikasi dengan dosen. Kita mulai. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. All troops deploy. Smash them! Jadi diceritakan ada 3 orang mahasiswa yang bernama Ikrom, Awan, dan Abdul. Lalu ada satu pemeran lagi yang namanya adalah Rehan. Ceritanya mereka ini bermain game online, bermain game Mobile Legends sampai pukul 2 pagi. Dari keempat karakter itu kita hanya akan berfokus pada Abdul dan dosen. Ya elah, masih jam 2. Tanggung banget. Bah, sedang kali muncul kau cakap ya. Baru jam 2. Udah malam nih. Besok aku interview kerjaan nih. Di awal video ini Udah mau kerja aja. Ikrom berkata bahwa dia ingin tidur terlebih dahulu karena besok akan menghadiri interview kerja. Karena pada bagian ini hanya cerita tambahan dari video, saya tidak akan terlalu banyak untuk membahasnya. Oh, itu tuh. Aku besok Kita skip aja. jauh lah pokoknya dari sini. Yang penting udah deket. Bah, musim corona ya. Tidur dulu aku. Antum barat kan nih. Tidur sih tidur ya, tapi jangan bikin pulau di bantalku. Awas kau ya. Mau. Ya udah ya. Aku duluan. Lalu keesokan harinya Abdul terlambat bangun sehingga dia terlambat untuk mengikuti kelas online yang seharusnya dimulai jam 7. Di sini Abdul hanya cuci muka menggunakan air dispenser dan menggunakan jaket hoodie untuk bersiap mengikuti kelas online. Namun sayangnya dosen tidak mempersilahkan Abdul untuk join ke Zoom meeting. Padahal Abdul hanya terlambat 2 menit. Abdul lalu menghubungi dosen lewat chat dengan kata-kata seperti ini. Tetapi dosen masih tidak mempersilahkan Abdul untuk masuk. Alhasil, Abdul tidak dapat mengikuti ujian untuk mata kuliah tersebut. Abdul pun hanya bisa pasrah dengan keadaan tersebut. Keesokan harinya di kampus, Abdul menemui dosen tersebut dan bertanya mengapa kemarin Abdul tidak diizinkan untuk mengikuti kelas online. Pak. Iya. Pak, kemarin kok saya nggak dibolehin ikut ujian online? Di sini Abdul melakukan pembelaan bahwa dia hanya terlambat 2 menit.
Kamu tahu tidak kesalahan kamu di mana? Kan saya cuma telat 2 menit, Pak. Walau kamu telat 30 menit. Lalu dosen menjelaskan bahwa meskipun telat selama apapun, Abdul akan tetap diizinkan masuk sebenarnya. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah etika Abdul saat berkomunikasi dengan dosen. 60 menit, bahkan 5 menit pun saya suruh masuk kamu. Tapi Pak, Sebenarnya kesalahan kamu bukan di situ. Bukan karena terlambat mengikuti ujian saya. Tapi kesalahan kamu adalah etika kamu berkomunikasi dengan saya dan dengan dosen-dosen yang lain. Oke? Tahun depan ketemu saya lagi ya. Akhirnya Abdul harus mengulang mata kuliah dengan dosen tersebut tahun depan. Dan di akhir video ini terdapat rekaman ceramah tentang adab seorang murid terhadap guru. Imam Ahmad itu kalau sama muridnya hormat banget. Kalau menegur tuh pelan-pelan pasti. Negurnya halus. Gurunya beradab sama murid. Guru beradab sama murid. Murid yang harus beradab sama guru. Jadi kalau bagi murid, kalau kita menjadi murid, apa yang harus ada pada kita agar ilmu mudah kita dapat? Sederhana. Harus ada mahabbah. Ada cinta di hati kita kepada sang guru dan ada adab. Dari rekaman ceramah tersebut dapat kita ambil pesan bahwa dengan mahabbah atau kecintaan terhadap guru, maka ilmu akan semakin mudah untuk kita dapatkan. Dan video pun selesai. Video ini menarik untuk dibahas karena terdapat dua jenis interaksi antara Abdul dengan dosennya, yaitu online dan offline. Interaksi online bisa kita lihat di menit 2 detik ke 55. Di sini saat Abdul mencoba mengirim pesan kepada dosennya melalui chat. Kosakata yang digunakan Abdul dinilai tidak sopan. Pada umumnya, etika berkomunikasi dengan dosen lewat chat adalah dimulai dengan salam, lalu perkenalan, barulah kita menyampaikan maksud kita. Contohnya untuk kasus Abdul ini, pesan yang dikirim seharusnya menurut saya pertama salam, assalamualaikum Pak, atau selamat pagi Pak. Lalu perkenalan, saya Abdul dari kelas A, B, atau C di mata kuliah pendidikan agama Islam misalnya. Barulah kita menyampaikan maksud kita. Maaf Pak, saya terlambat mengikuti kelas online. Saya minta tolong untuk memasukkan saya ke dalam Zoom meeting. Terima kasih Pak sebelumnya. Contohnya seperti itu. Terlepas dosen akan mengizinkan kita masuk atau tidak, setidaknya kita sudah berusaha untuk sopan dan menjaga etika dalam berkomunikasi dengan dosen. Lalu interaksi kedua ada pada saat Abdul bertemu dengan dosennya di kampus, yaitu pada menit ke-3 detik ke-25. Di sini. Di sini Abdul menyapa dosen dengan cukup ramah. Walaupun menurut saya lebih baik Abdul menggunakan sapaan yang lebih sopan seperti Assalamualaikum Pak atau Selamat pagi Pak, dibandingkan hanya dengan menggunakan kata Pak seperti itu. Dari video kita tidak mengetahui apakah sebelumnya Abdul sudah membuat janji temu dengan dosen atau belum. Jadi menurut saya akan lebih baik jika ditambahkan dengan maaf atau mohon izin untuk meminta waktu dosen sebentar. Jadi selamat pagi Pak, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar, seperti itu contohnya. Pak,
kemarin kok saya nggak dibolehin ikut ujian online? Lalu kesalahan Abdul di sini adalah langsung bertanya terkait mengapa kemarin dia tidak diizinkan masuk kelas online dan dengan bahasa yang tidak baku sehingga menjadi kurang sopan. Seharusnya Abdul memulai dengan kata maaf sehingga kalimatnya menjadi, "Maaf Pak, kalau boleh tahu kenapa saya kemarin tidak diizinkan mengikuti ujian online." Jadi kata kok di sini kita hilangkan karena itu tidak baku dan tidak sopan untuk digunakan ke dosen. Kamu tahu tidak kesalahan kamu di mana? Kan saya cuma telat 2 menit, Pak. Dan di sini pun Abdul menggunakan intonasi yang kurang sopan karena cenderung tinggi. Jadi sebaiknya intonasi saat berbicara dengan dosen, apalagi secara langsung, itu menggunakan intonasi yang rendah. Walau kamu telat 30 menit, bukan karena terlambat mengikuti ujian saya. Berkomunikasi dengan saya dan dengan dosen-dosen yang lain. Oke? Dan di sini setelah dosen menjelaskan alasannya, seharusnya Abdul mengucapkan terima kasih atau mohon maaf dan bertanya apakah ada kesempatan lain untuk melakukan ujian susulan atau semacamnya, sehingga Abdul tidak perlu mengikuti atau mengulang mata kuliah tersebut di tahun depan. Adab sama murid. Dengan menerapkan etika berkomunikasi yang baik dan sopan, kita sudah menunjukkan kecakapan interpersonal yang baik juga, di mana soft skill tersebut akan bermanfaat di lingkungan profesional maupun kehidupan sehari-hari. Demikian reaction video dari saya dengan tema etika komunikasi terhadap dosen. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari channel Hima PAI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta karena sudah membuat video yang saya beri tanggapan tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.